Kalau lu main saham, lu akan kaya. Kalau lu main Bitcoin, lu akan kaya. Tapi yang orang lupa adalah itu kan kata influencer yang kita lihat dengan mata kepala kita sendiri di sekitar kita. Yang kaya dari saham, yang kaya di Bitcoin berapa banyak? Ya. Yang namanya passive income, investasi apa itu berlebihan. Yang cepat ini paling disukai ya. Kalau bisa cepat kenapa lambat? Gampang lagi, tinggal klik, tinggal tato-tato, menang. Hai guys, selamat datang ke channel kami Hubungan Manusia dengan gue Desmond. Dengan saya Hartono. Kalau bisa cepet kaya, kenapa harus lama? Betul. Ya, Betul banget. ngapain ditunda-tunda? Kalau bisa umur 20, 21, mungkin kayak influencer-influencer di luar ya, yang begitu Tepat gitu. harus cepet gitu ya. Ya kenapa harus lama sih? Betul. Ya benar sih ya, kalau kita di posisi dia juga masih pengen cepet gitu. Bener banget. Nah tapi sebenarnya kadang-kadang ini juga jadi jebakan. Bener. Karena mau instan, mau cepat, ujung-ujungnya jadi malah susah karena part ini penting nih kan ya. Kalau kita salah langkah juga berpengaruh ke belakangnya. Betul banget. Nah jadi kita pengen bahas kali ini tuh, hindari ini kalau kalian pengen kaya. Nah ini apa? Kita rangkum ke 3 poin penting. Ya. Nah jadi poin pertama yang kita pengen bahas itu tuh, pertama, terlalu dini dalam investasi. Ini bukan berarti nggak boleh investasi loh ya. Iya betul. Misalnya nggak boleh lu sentuh yang namanya Bitcoin, saham, boleh banget. Tapi jangan lupa ini cuma salah satu bagian. Betul. Betul. Karena hidup kita ini nggak mungkin cuma ngandalin itu. Bener. Kalau teman-teman ngelihat orang yang sudah saat ini mungkin begitu stabil, investasinya juga bagus, itu mereka itu nggak langsung. Iya. Jadi tapi teman-teman perlu gimana caranya bisa hasilin dulu, baru nanti masuknya ke situ. Betul. Nah yaitu upgrade skillnya. Nah gimana Harbert tuh? Jadi banyak banget orang berpikir bahwa kalau lu main saham, lu akan kaya. Kalau lu main Bitcoin, lu akan kaya. Tapi yang orang lupa adalah itu kan kata influencer yang kita lihat dengan mata kepala kita sendiri di sekitar kita. Yang kaya dari saham, yang kaya di Bitcoin berapa banyak? Ya. Satu dari puluhan ribu, satu dari 1000, atau satu dari ratusan yang main. Bener gak? Atau yang kaya dari saham berapa banyak? Satu dari ratusan, satu dari ribuan, satu dari puluhan ribu. Nah gitu. Bisa lah kita ngomong si A, si B, si C kaya apa semacam. Buktinya yang main sampai sekarang kalian menang apa kalah? Bener gak? Kalau kalian menang, bagus. Tapi apakah bisa bikin kalian jadi kaya? Jadi orang terlalu menganggap bahwa yang namanya passive income, investasi apa itu berlebihan. Padahal yang benar itu, kalau siklus hidup itu, yaitu pertama kita itu lulus kuliah, kita kerja, berusaha untuk mandiri dulu, menghidupi diri kita sendiri. Setelah itu baru kita mulai namanya bisnis. Ya. Setelah bisnis kita berkembang, kita ekspansi bisnis kita. Setelah bisnis kita ekspansi luar biasa bagus, akhirnya kita pikir, wah gak bisa ekspansi lagi nih. Baru kita cari sarana investasi. Itu pun kita belajar. Ke saham, ke Bitcoin, ke apa segala macam. Bener gak? Banyak. Kalau kita lihat nih, ya, orang yang benar-benar kaya, banyak kok gak dari saham Bitcoin. Cuman ini jadi sebuah alternatif cara cepat ya untuk kaya. Makanya kenapa yang cepat ini paling disukai ya. Kalau bisa cepat kenapa lambat? Gampang lagi, tinggal klik, tinggal tato-tato, menang gitu kan. Tetapi kenyataannya apa? Saham atau Bitcoin butuh kecerdasan, butuh pengalaman yang tinggi. Ya. Sehingga banyak orang nggak punya pengalamannya tapi mau mainnya aja. Jadi akhirnya dengerin kata orang. Ya. Pas kalah salahin orang lain. Nah itu yang susah. Jadi itu yang menurut gua paling banyak dialami anak muda zaman sekarang. Kira-kira gitu. Menurut lu? Ya kadang juga sebenarnya menurut gua banyak juga yang misal berhasil dalam investasi. Iya. Itu mereka spend waktu di sananya itu luar biasa. Luar biasa lama. Misalnya bertahun-tahun. Iya itu ya setelah sekian tahun coba naik turun. Iya. Kira dia menghasil nih. Betul. Nah di sana mungkin ya dia udah punya pegangan, punya modal, mentalnya berbeda. Dengan misalnya teman-teman dapat income per bulan, teman-teman ekspektasinya ini bisa digulingkan menjadi sangat besar, agak sulit sebenarnya. Betul. Biasanya menurut gua itu klien gua lihat itu
biasanya aktif income-nya udah gede dulu. Iya, betul. Nah, di saat pemasukannya udah besar, nah di sana mungkin secara mental ini berbeda. Iya, Karena dia gak ekspektasi dari situ aja. betul. Dia udah punya pemasukan yang rutin, yang bisa diandalkan walaupun kalau ini gak berhasil. Betul. Nah, yang sering kita lihat salah ini karena berpikir ininya belum beres, dia pikirnya si investasinya bisa buat dia hidup. Bener. Karena kita ngalamin. Betul. Kita sendiri juga sekarang Ngalamin, iya. Makanya kita bisa ngomong seperti itu. betul. Nah, jadi pertama itu teman-teman ingat investasi itu penting, tapi jauh lebih penting teman-teman itu upgrade skill teman-teman. Kenapa? Karena itu buat teman-teman menghasilkan. Betul. Baru nanti teman-teman ke investasinya. Seperti itu. Nah, yang kedua itu adalah manajemen risiko. Betul. Jadi kalau lu pengen kaya, sebenarnya lu juga perlu belajar yang namanya manajemen risiko. Karena tiap orang itu tuh ada takarnya lah ya. Iya. Lu perlu ada tahu lu batasnya itu di mana. Lu Betul. jangan di bawah itu. Misalnya pas kita muda sebenarnya flashback beberapa tahun lalu di saat saham lagi hype-hype-nya Ya. zaman COVID, kita itu typical all in. Oke, rajin. Lihat rajin. Ya, kita punya pengalaman seperti itu teman-teman. Jadi kita gak ngelihat resiko di saat itu. Betul. Kita pikir semuanya lagi mulus, lagi lancar, ya harus berani. Betul. Kalau nggak bisa ini gitu, nggak bisa berhasil. Karena berhasil itu perlu ambil resiko. Nah, tapi resikonya ini perlu kita takar. Iya. Jangan reslepohan, jangan bodoh gitu. Jangan nekat. Tapi susah di ngomong sih. Memang di situ Orang lah udah terlalu takan. iya, orang ngomong apa udah kita ngerasa Gak bisa. lu gak ngerti lah. Nah, ya. Ini kesempatan untuk kita Sekali seumur hidup. iya gitu. Kalau bisa flashback ya mungkin ya gue akan bilang lu harus Manajemen resiko. ya manajemen risiko lah. Kalau saat ini kita dapat kesempatan yang sama, gue yakin kita akan handle ini lebih bagus. Iya, betul banget. Mungkin di satu titik kita rasa udah oke, Udah. ya kita akan ambil sebagian mungkin. Iya. Atau mungkin sisain modal atau apapun, misal dalam investasi. Begitu juga dalam bisnis loh. Kita yang selalu kita jadi contoh itu pas COVID tuh sepeda. Iya. Kalau teman-teman bisa lihat peluang ada sepeda lagi hype, teman-teman mungkin bisa investasi di situ. Tapi teman-teman juga harus tahu ini gak selamanya. Iya. Nah, ini namanya manajemen risiko gitu. Iya. Nah, ada contoh lagi ya. Sebenarnya manajemen risiko ini hampir di semua aspek. Ya. Jadi selalu perlakukan yang namanya risiko itu biaya. Jadi gua itu belajar manajemen risiko itu dari bisnis sebenarnya. Jadi kalau kita ngomong nih, kalau seandainya kita itu naik motor, dalam 1000 kali naik motor tanpa pakai helm, akan ada 1 kali kecelakaan. Ya. Akan ada 1 kali kecelakaan, biayanya 100 juta seandainya. Berarti per 1 kali lu naik motor, gak pakai helm, lu itu sebenarnya harus bayar biaya 100.000. Karena 100 juta dibagi 1.000. 100.000. Ini yang namanya lu manajemen risiko. Jadi kalau seandainya lu selalu naik motor gak pakai helm, lu udah tahu, lu sebenarnya lu akan bayar 100.000. Daripada lu bayar 100.000, mending lu pakai helm. Karena cepat atau lambat itu akan terjadi. Kalau terjadinya. Sama dengan halnya, kalau lu punya kebiasaan, selalu naruh dompet itu di meja. Lu bukan naruh dompet di kantong lu pas lu makan. Dalam 1000 kali percobaan, mungkin 1 kali lu lupa, tapi sekali lupa biayanya berapa? Iya, betul. Lu mungkin KTP lu hilang, Kartu kredit lu kredit, apa segala macam, bisa 10 juta, 20 juta. Makanya kenapa dalam hidup semua aspek lu harus bisa namanya manajemen risiko. Atau sebenarnya gue pakai laptop Facebook nih. Kenapa gue beli ini nih? Ini buat manajemen risiko. Kalau lu selalu taruh minuman di sini, dalam berapa kali percobaan dalam hidup lu, mungkin 10.000 kali, mungkin 100.000 kali, mungkin 1.000 kali, bakal kepepahan habis laptop lu. Kenapa enggak lu bikin kayak gini? Lu bayar sekian, tapi resikonya. Nah, begitu juga kalau lu gak punya BPJS. Lu gak punya asuransi BPJS apa. Dalam berapa kali percobaan dalam hidup lu, suatu hari lu akan sakit. Dan lu akan keluar duit. Keluar duit. Gitu. Jadi minimal lu orang harus punya yang namanya BPJS. Gitu. Tetapi, banyak banget orang itu gak mau pikir sejauh itu. Orang selalu pikir bahwa ribet lah. Nanti pasti ada jalannya. Iya, nanti pasti ada jalannya. Segala macam. Bisa. Tapi bisa juga loh. Pas kejadian itu lo harus jual barang, jual apa. Cuma untuk hal seperti itu. Sama ambil contoh. Ada orang yang selalu taruh laptopnya di kosan. Dia gak pernah double lock. Dia gak pernah kunci.
tambahan kosannya apa segala macam, sehingga dalam berapa tahun dia ngekos akan ada 1 kali dia kemalingan. Tapi kalau dia tambah 2 kunci di dalam, mungkin orang mau coba maling males. Lebih males ya. Orang pasti Jadi susah awalnya ya. Betul. Makanya ini yang namanya manajemen risiko. Bahkan di semua aspek kok. Kayak lu bawa mobil, lu kalau bawanya selalu seperti apa, nanti kedepannya akan seperti apa. Lu harus pikirin. Nah, dalam bisnis nanti ini akan kepake banget. Ambil contoh, kalau seandainya karyawan lu selalu ngegoreng tanpa sarung tangan, suatu hari dia akan kena tangannya. Dia nggak mungkin bisa hati-hati 10.000 kali. Dia bisa hati-hati 100 kali. Bisa lengah sekali aja. Dia lengah sekali gitu. Ataupun kalau di dalam dapur lu itu licin lantainya, pasti ada yang kepleset. Ya. Makanya kenapa di perusahaan-perusahaan besar manajemen risiko ini sangat penting. Maka mereka masukkan namanya SOP. Jadi sebelum masuk ke ruang pendingin, harus ada siapa yang nahanin pintu atau apa. Karena mencegah hal seperti itu terjadi. Atau dapur itu nggak boleh basah, nggak boleh kering. Nah, ini makin seseorang nggak ngerti pendidikan, makin mereka nggak ngerti manajemen risiko. Sehingga banyak banget orang jatuh miskin karena nggak ngerti risiko. Pernah nggak dengar orang tiba-tiba papanya sakit, dia harus jual semuanya dia udah punya, akhirnya dia jatuh miskin. Ataupun ternyata bapaknya bawa motor, sudah tua, umur 60, ditabrak orang. Padahal kalau lu ngerti manajemen risiko, harusnya tahu, oh, umur 60 gak boleh bawa motor. Bahaya, karena keseimbangan apa bisa ini gitu. Mungkin daripada lu kayak gitu, lu beli mobil kalau lu punya duit. Jadi kemungkinan tabrak itu lebih kecil. Ya, kayak gitu-gitulah. Itu yang lu penting kalau lu itu mau lu kaya. Itu sangat-sangat berpengaruh seperti itu. Oke, itulah ya sebenarnya ini kalau mau dijabarin masih ada ya, masih banyak malah. Dari pengalaman teman-teman ada nggak nih kira-kira apa yang menurut teman-teman rasa seandainya kalau teman-teman dulu udah paham nih, teman-teman bakal hindari gitu. Mungkin itu kesempatan teman-teman dulu bisa lebih baik lagi. Betul. Tapi dulu belum ngerti aja gitu lah. Betul. Nah, coba share di kolom komen. Jadi kita juga bisa ikut belajar. Itu dulu, jangan lupa di like, di subscribe, dan di share ke teman kalian. Sampai ketemu di video berikut. Thank you. Thank you.